Saya kenal, misal ya, saya kenal orang terkaya di dunia. Saya, misal, ini cuma misal. Saya kenal orang terkaya di dunia, dan orang terkaya di dunia kenal sama saya. Kenal. Kebetulan saya butuh uang 200 miliar, tapi saya kenal orang terkaya di dunia. Saya nyantai atau bingung? Santai ya? Walaupun nggak punya duit, santai kan? Oh, kenalan saya orang terkaya di dunia. Dia baik sama saya juga baik sama dia. Dan dia pernah nawarin, Habib, Ustadz, Kiai, guru, kawan, kalau butuh duit ngomong. Ya saya tinggal ngomong, Mas, aku butuh 200 miliar. Oh santai, buat orang terkaya di dunia loh, bukan di Indonesia. Kecil, tenang hati saya walaupun nggak punya duit. Gara-gara punya kenalan orang terkaya di dunia. Anda mau buat SIM, kurang paham tata caranya, kurang paham prosedurnya, tapi kenal Pak Kapolsek, kenal Pak Kapolsek, kira-kira ditolong atau nggak ditolong? Dibantu atau nggak dibantu? Sehingga ketika mau buat SIM ya nyantai saja. Oh, saya punya teman Pak Kapolsek, nanti saya diajari, prosedurnya seperti apa. Nggak galau, nggak bingung, tenang. Mau buat KTP, tapi ternyata punya kenalan Pak Camat, bukan lagi lurah, Pak Camat. Kemudian RT RW kenal akrab, lurah kenal banget. Mau buat KTP, nyantai. Dah, nanti tinggal minta tolong sama Pak RT, Pak RW, insya Allah diurus selesai. Betul begitu? Sekarang saya mau nanya, yang maha kaya siapa? Yakin? Ya kalau nggak yakin berarti kufur. Harus yakin. Yang maha kaya siapa? Allah. Bukan orang terkaya loh, yang maha kaya. Yang maha baik siapa? Yang maha dermawan siapa? Yang maha bisa siapa? Yang maha kuat siapa? Yang suka ngeluh nggak punya uang siapa? Iya, yang suka ngeluh hidup kok susah siapa? Berarti manusianya kenal nggak sama Allah? Enggak, tahu tapi belum kenal. Kalau kenal, tenang. Nggak punya duit, nggak punya, jawabannya nyantai. Lah memang manusia itu miskin kok, yang kaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kenal Allah, makanya saya mau minta sama Allah. Saya mau minta sama Allah. Kenapa kamu minta sama Allah? Lah yang punya cuman Allah, yang bisa cuman Allah, yang dermawan hanya Allah. Dan Allahnya bukan lagi nawarin, tapi Allahnya perintahkan. Allahnya perintahkan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku jawab permintaan kalian. Hebatnya kita ini suruh tinggal ngucap, hati pengen, lidah ngucap, tapi sayangnya kita nggak ngucap, banyak mikir. Apa ya Isa ya? Mana mungkin sih? Oh apa ya, masa? Oh beda dengan iblis. Iblis itu jelas terkutuk, diusir dari rahmat. Tapi ketika iblis itu diusir dari rahmat, dikutuk, iblis masih berani minta. Iblis berani minta. Kenapa? Sejelek-jeleknya iblis kenal Allah. Iblis kenal Allah. Kenal apa? Allah maha kuasa, Allah maha bisa, Allah maha. Makanya iblis berani minta walaupun dilaknat. Berani minta walaupun dilaknat. Iblis minta, ya Allah, tolong jangan hancurkan saya sekarang, jangan binasakan saya sekarang, tolong diberi penundaan batas waktu, ya, alias diundur dulu, ya, eksekusinya diundur, tunggu kiamat datang, ya, semua orang dibawa ke neraka, udah sampai situ saja, saya sampai tibanya hari kiamat, tolong ya Allah. Iblis yang kurang ajar, iblis yang durhaka, iblis yang sombong minta, dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa dikasih? Karena iblis paham dan kenal Allah maha memberi. Sementara kita yang iman, sholat, puasa, zakat, yang haji ya haji, yang zikir ya zikir, taat, lah sama Allah kok kurang yakin ya.
sama Allah kurang percaya. Mau iblis saja percaya, ini yang iman kok kurang percaya. Mau minta kebanyakan mikir. Contoh, suaminya bejat kelas berat, insya Allah nggak terjadi. Amin. Ya, insya Allah suaminya baik-baik semua. Amin. Ini suaminya bejat, mikir, tidak mungkin dia bisa berubah, tidak mungkin dia bisa jadi baik, tidak mungkin dia bisa jadi orang yang benar, tidak mungkin. Berarti Tuhannya dia atau Allah? Kalau dia ngomong tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, Tuhannya dia atau Allah? Dia, bukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang ngomong tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa, berarti orang itu sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya jawabannya begini, insya Allah suamiku akan berubah, insya Allah istriku bisa berubah, meskipun kenyataannya susah, tapi insya Allah bisa berubah. Karena yang maha kuasa Allah. Langsung angkat tangan minta Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Itu syarat hidup nikmat. Nomor satu harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat hidup gak enak itu gak kenal Allah. Makanya walaupun lidahnya zikir, hati gak tenang. Lidahnya istighfar bolak-balik, hati gak tenang. Lidahnya sholawat ribuan kali, hati gak tenang. Kenapa? Akhirnya protes sama Habib, protes sama Kiai, protes sama Ustadz. Katanya kalau saya banyak zikir nanti hati saya tenang. Katanya kalau banyak sholawat saya tenang. Padahal ayatnya juga udah ngomong ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bukan minum obat, bukan A sampai Z, tapi zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Dengan zikir sama Allah. Ingat loh ya, zikir kepada Allah. Zikir artinya ingat. Hati tenang kalau ingat Allah. Pertanyaan saya, kita itu kalau lagi banyak hutang ingatnya Allah atau ingat duit? Seharusnya ingat Allah, tapi ingatnya Allah atau duit? Duitku gak cukup, kerjaanku gak memadai, penghasilanku minim, pasar lagi sepi, betul ya? Hasilnya sumpek atau tenang? Sumpah. Bahkan ada yang zikrullah, zikirnya itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, berharap minta sama Allah biar hutangnya lunas, astagfirullah, astagfirullah, biar hutangnya lunas. Tapi pikirannya duit gak cukup, astagfirullah, duit gak cukup, astagfirullah, pekerjaan tidak memadai, astagfirullah, pasar sepi, astagfirullah, aset gak punya, astagfirullah. Ini zikrullah atau zikir aset? Zikir aset. Zikrullah atau zikir penghasilan? Zikir penghasilan. Makanya semakin tenang atau semakin gelisah? Semakin gelisah. Kenapa? Lisan sudah benar, hati sama pikir belum betul. Itu belum berzikir namanya. Baru membaca kalimat zikir. Pahala dapat karena lisan mengucapkan yang baik. Manfaat dapat tapi nggak besar. Tapi begitu hatinya ingat sama Allah, selesai. Ya, hatinya ingat sama Allah, selesai. Mas Aga kasih jalan. Jazakumullah khairan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini ada orang yang baca sholawat, bagus atau nggak bagus? Sangat bagus. Sholawat sebanyak mungkin, bagusnya luar biasa. Tapi dia sholawat nggak paham. Sholawat itu artinya minta sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu minta sama Allah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ya Allah, ya Allah, tolong kamu bersolawat. Ya Allah, tolong kamu berikan salam. Ya Allah. Lah ini baca solawat tapi nggak manggil Allah, ngelamun saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Utang lunas, utang lunas, utang lunas. Ini solawat atau mikir utang? Mikir utang. Jadi nggak tenang. Beda kalau orang mau hutang lunas tapi bersolawat. Dia nyantai, saya minta sama Allah berkat sholawat hutang saya lunas. Jadi teriakannya Allahumma, Allahumma, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Allahnya yang dia ingat. Nah itu kalau orang kenal Allah tenang.
Karena dia ingat, oh yang bisa menyelesaikan masalah saya hanya Allah, oh yang bisa bantu saya hanya Allah, oh yang bisa kasih saya hanya Allah, oh semua ini miliknya Allah, yang bisa bolak-balikan hati Allah. Sekarang suami saya, istri saya begini, yang bisa rubah hatinya hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, yang tadinya kafir berubah jadi muslim juga banyak, yang tadinya bejat jadi ahli taat juga banyak. Lah ini suamiku nggak sebejat-bejat itu, istriku nggak sebejat-bejat itu, insya Allah dirubah menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janji Allah, barang siapa a'rada an dzikri, berpaling dari ingat sama aku, yang diingat cuma duit, yang diingat pangkat, yang diingat jabatan, yang diingat kolega, yang diingat temen, yang diingat itu macam-macam, bukan Allah an dzikri, bukan ingat sama Allah, tapi macam-macam selain Allah yang diingat, maka janji Allah, aku akan jadikan kehidupannya serba sempit, serba gak enak, hatinya jadi sempit. Kalau udah hati sempit, rumah luas jadi sempit, mobil enak jadi gak enak, istri cantik jadi gak menyenangkan, suami tampan jadi menyebalkan. Itu kalau udah hatinya sempit. Tapi kalau hatinya lapang, suami jelek ya tetap jelek. Iya, suami jelek ya tetap jelek, tapi lihatnya cinta sayang. Jadi di matanya dia itu berubah jadi menyenangkan. Orang lain melihatnya, sakno ya, kesian ya, istrinya cantik, suaminya kok jelek begitu, kok mau gitu kan ya. Ternyata istrinya merasakan nikmat dalam hati yang luar biasa. Kalau lihat suaminya, wadem, lihat Habib Novel yang ganteng biasa-biasa saja. Kenapa? Milik orang lain. Ini milikku, suamiku. Adem hatinya. Kenapa begitu? Karena hatinya jembar, hatinya lapang, hatinya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu setan bisikan, suamimu jelek loh, tetanggamu ganteng. Jawabannya, suamiku lagi dalam modus penyamaran. Itu kan cuman pakaian. Ini kan cuman pakaian yang gampang rosek, kena rusak. Kenapa aku rusak? Kena peniti rusak, kena batu rusak, masuk tanah hilang, pakaiannya hilang. Nah aslinya mana? Kalau kamu pengen tahu penampakan asli suamiku, nanti di surga aku tunjukkan. Mati Yosef, kamu mati dulu, nanti masuk surga insya Allah ketemu suamiku, kelihatan gantengnya luar biasa. Makanya nggak ada doa bercermin Allahumma sebagaimana engkau jadikan wajahku jelek maka jadikan hatiku bagus, nggak ada. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah sebagaimana engkau jadikan penampilan fisikku ini baik, jadikan penampilan batinku juga baik. Nggak ada manusia jelek, nggak ada, semuanya bagus. Cuman pakaiannya nih pakaian menyamaran. Ada yang tampaknya begitu, namanya juga orangnya nyamar, tergantung nasib suruh nyamar jadi apa. Kurang lebih seperti itu. Kalau hatinya lapang dengan ingat Allah, hati lapang. Gak ingat Allah, hati sempit. Yang bilang siapa? Bukan saya, yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, saya mau nanya, boleh? Ibu punya anak 10, siap nggak? Jujur, ini bukan lebay-lebayan, jujur. Kira-kira ibu diajak suami punya anak 10, siap nggak? Jujur. Siap atau tidak? Yang keras, tidak atau siap? Yang siap cuma satu tapi teriak keras, siap! Yang lain, tidak. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak siap punya anak banyak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, nanti kalau Habib Novel Ali terus jadi presiden tahun 4000 Masehi. Ingat 4000 Masehi loh ya, bukan sekarang. Ya, bukan tahun-tahun ke depan, enggak, 4000 Masehi. Kenapa saya pilih 4000 Masehi? Karena perubahan proses itu jangan tergesa-gesa, pelan-pelan. Nanti hasilnya bagus. Saya akan kembalikan untuk sistem pernikahan di Indonesia kembali seperti zaman dahulu kala, seperti zaman hidupnya leluhur saya, orang Jawa asli, orang Jawa
asli. Orang Jakarta itu juga orang Jawa tapi nggak mau ngaku orang Jawa. Orang Jakarta kalau ada orang Jawa datang kemudian, kamu dari Jawa ya? Lah emangnya kamu tinggal di mana? Emangnya kamu tinggal di Pulau Kalimantan? Kamu tinggal di Sulawesi? Kamu tinggal di Sumatera? Kamu tinggal di Jakarta? Itu di Pulau Jawa. Bahkan Jawa bagian ujung, kurang titik ujung itu. Betul betul. Yang mending saya Jawa Tengah. Nggak ujung-ujung banget kan, rodok tengah. Tapi sama orang Jawa, yuk kita saling menjawa-jawakan. Orang Jawa asli, orang Jawa asli itu asal usul utama Indonesia. Orang Kalimantan asli, asal usul Indonesia. Orang Sumatera asli, asal usul Indonesia. Bhinneka Tunggal Tunggal Ika, Sabang sampai Merauke itu adalah asal usul Indonesia. Tidak ada sejarahnya di Indonesia orang nikah nunggu umur 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun di Indonesia. Dulu Indonesia begitu balik langsung menikah, saudara-saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Kenapa sekarang menikah diundur-undur? Ya karena zamannya seperti ini. Zamannya seperti ini. Nanti saya akan kembalikan ke zaman dahulu kala, zaman batu, tapi mentalnya mental emas, mentalnya mental yang luar biasa. Begitu balik langsung nikah. Makanya dulu ibu-ibu nikah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Betul ibu-ibu? Betul? Ya itu dulu. Sekarang nggak boleh. Jangan langgar hukum. Hukum jangan dilanggar. Loh Beb, tapi saya 14 tahun udah kebelet nikah. Ya udah nikah saja, jangan zina. Ya tapi nanti kamu nggak dapat catatan. Ya catatannya nunggu kalau umurnya udah cukup. Nggak apa-apa, catatan mundur nggak apa-apa. Catatannya mundur nggak jadi masalah. Tapi nikahnya jangan mundur. Karena kalau nikah mundur nanti hasilnya zina dan dosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi saya mau ambil mentalnya orang Jawa nih, mentalnya orang Kalimantan, mentalnya orang Sulawesi, mentalnya orang Sumatera. Umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun nikah. Anaknya banyak atau dikit? Banyak. Betul? Hasilnya, rezekinya banyak atau dikit? Banyak. Nah yang sekarang ini anaknya 2, anaknya 1, suruh nambah lagi 1, mikir nanti mau dikasih makan apa? Hasilnya apa? Itu rumah tangga yang seperti itu biasanya kaya-kaya atau miskin-miskin? Yang mau dibilang miskin ya nggak enak. Mau dibilang kaya ya nyatanya tidak. Gaji tanggal 1, tanggal 1/4 habis. Betul lah, betul. Bahkan itu utang belum terbayar ya. Anaknya 2, sementara anak dulu 10 kaya kaya 10 hidupnya bahagia, ngurus anak 10 nggak repot, nyantai-nyantai saja, bahkan senangnya luar biasa, rumahnya juga besar, hidupnya penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena orang Jawa dulu, Kalimantan dulu, Sulawesi dulu, Sumatera dulu punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Orang sekarang ngomong salah itu, banyak anak nggak banyak rezeki, banyak anak mumet, banyak anak pusing, gitu orang zaman sekarang. Yuk saya buktikan kebenaran orang dulu. Makanya saya akan kembalikan seperti zaman dulu, tapi butuh 2000 tahun untuk proses. 2000 tahun, karena kalau tergesa-gesa tidak boleh, itu nggak bagus tergesa-gesa. Pelan-pelan disampaikan di pengajian-pengajian, pelan-pelan. Siapa tahu nanti anggota DPR, MPR ya pada berubah, kemudian dibuat undang-undang baru pernikahan lebih cepat, lebih bagus. Nanti. Halo. Kok senyum semua kenapa? Ibu pilih mana Bu? Nikah cepat atau nikah telat? Bapak-bapak pilih mana? Nikah cepat atau nikah telat? Nikah cepat. Pengen toh ya? Namanya udah balik. Sistemnya langit itu kan kalau udah balik udah dikasih mimpi, betul ya? Nah ini kalau udah mimpi nggak nikah-nikah, akhirnya praktek kan bahaya. Dia praktek yang dimimpinya, akhirnya banyak zina di sana, banyak zina di sini.
Akhirnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak dijalankan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak diwujudkan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilanggar. Akhirnya jantungnya Garuda Pancasila cahayanya diredupkan, cahayanya dimatikan. Bintang yang gak jadi emas lagi karena gak ada cahayanya, karena gak diamalkan. Keempat sila yang lain tidak akan dijalankan. Kenapa? Tuhan yang sudah diabaikan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Leluhur itu nyusun Pancasila udah pinter, nyusun Pancasila udah hebat. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bu, jadi ibu pilih anak 10 atau anak 3? Bapak-bapak, alhamdulillah saya udah sukses merubah pola pikir istri-istri Anda. Barusan ngaku minta anak 10. Sampai rumah silahkan dilanjut. Sampai rumah silahkan dilanjut. Kalau nanti ibu-ibu ternyata sampai rumah menolak, bapak jangan melanggar aturan negara dan jangan melanggar aturan ibu-ibu. 2 anak cukup tapi dari 4 istri. Jadi total 8. Makanya kalau tidak mau itu terjadi, siaplah punya anak yang banyak. Bu, saya buktikan ya, banyak anak banyak rezeki, boleh? Ada kemusyrikan tidak disadari, kemusyrikan tidak disadari, dan itu bisa menjurus ke kufuran yang tidak disadari. Seorang suami mau punya anak lebih dari 2 atau lebih dari 3, kemudian dia berpikir, nanti gimana aku ngasih rezeki anakku, gimana nanti aku ngasih makan anakku. 2 saja udah susah, apalagi mau nambah. Ini kemusyrikan tapi nggak sadar. Musyriknya di mana? Karena dia menganggap yang ngasih rezeki anaknya adalah dia. Dia menganggap yang ngasih kehidupan anaknya adalah dia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa kuno sudah paham, setiap orang itu lahir bawa rezekinya sendiri, lahir bawa rezekinya masing-masing udah punya catatan rezeki. Bahkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan, umur bayi 4 bulan dalam kandungan, malaikat sudah disuruh nulis, termasuk suruh nulis jatah rezekinya, bagian rezekinya, dan itu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Catatannya sudah ada. Alhamdulillah kita nggak tahu catatan kita. Kalau tahu mungkin stres, mungkin putus asa. Karena nggak tahu jadinya optimis. Oh, catatan saya sugih, lah kok sekarang masih miskin? Oh, belum tanggalnya, ya belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, jamnya, tanggalnya sesuai catatan, saya akan kaya, akan sugih. Itu hikmah catatan disembunyikan. Tapi judulnya malaikat cuma nyatat, ya, yang nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau malaikat saja bisa nyatat, malaikat bisa membaca, maka hamba-hamba Allah yang soleh tingkatnya lebih dari malaikat. Makanya hamba-hamba Allah yang soleh bisa membaca catatan malaikat, semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang mengatakan, kalau saya nambah anak 1 lagi, gimana nanti ngasih makannya? Berarti tidak meyakini kalau anak itu lahir bawa rezekinya sendiri. Ibu, yakin anakmu lahir bawa rezekinya sendiri? Nah, kalau kamu yakin, maka produksi anak sebanyak mungkin. Banyak anak, banyak rezeki. Saya buktikan, Cina, negara yang besarnya luar biasa, dengan penduduk yang padatnya luar biasa, betul atau betul? Hasilnya sekarang termasuk negara terkuat di dunia adalah Cina. Ekonomi terkuat di dunia adalah Cina. Maka kalau banyak anak menghasilkan ruwet ekonomi, bertentangan dengan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya setiap orang yang lahir, yang hidup di muka bumi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bu, jelas atau enggak jelas? Mas Angga berapa menit itu? Saya udah bicara 31 menit, belum selesai, cuman ngasih tahu. Sudah bicara 31 menit, baru bab yang pertama. Biar bisa menikmati hidup harus kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita praktek.
Kalau udah belajar kenal Allah, sekarang saatnya menikmati hidup. Hidup itu sekarang, nanti nggak tahu. Yang sudah lewat masa lampau. Hidupmu, hidupku, hidup kita adalah now, sekarang, saiki, waktu ini hidup. Nanti wallahu a'lam. Siapa tahu yang hadir pengajian ini, yang bicara atau yang mendengarkan belum sempat pulang udah mati. Ya semoga tidak terjadi. Semoga semua panjang umur. Kalau harus terjadi itu jangan saya. Tapi nggak bisa misal gitu, nggak bisa minta gitu. Semua udah ada catatannya, betul kan ya? Makanya nggak usah mikir nanti menghabiskan waktu yang sekarang. Mikir nanti menghabiskan waktu yang sekarang. Contoh-contoh, film, ada film itu misalnya bangunannya mau roboh. 1 menit lagi bangunan akan roboh. 1 menit lagi bangunan akan roboh. Semua harap keluar dari gedung segera. 59, 58, 57. Berarti waktu kita tinggal berapa? Hitungannya detik. Betul? Lah kalau kita di dalam sibuk ngomong begini, nanti kita mau keluar kemana ya? Kita nanti itu terus dari sini mau pergi kemana? Kita nanti mau lari kemana? Waktunya habis atau nggak habis? Habis. Manfaat tidak? Nggak manfaat. Nanti kemana itu nggak usah kamu pikir. Yang penting sekarang keluar dulu. Sekarang jalan dulu keluar. Kalau kamu nggak keluar, kambruan, kerobohan bangunan. Betul? Oke, udah paham semuanya. Sekarang saya kasih contoh nyata. Bu, besok pagi jam 10 Anda akan ditagih hutang 200 juta. Hari ini nggak punya uang di saldo, tidak punya aset bisa dijual, motor belum lunas, ya rumah masih KPR, kudung bahkan minjam tetangga. Besok ditagih 200 juta. Pertanyaan saya, jam 10 malam, malam, anak minta dikelonin, suami minta disayang-sayang. Apa jawaban ibu? Jawaban kebanyakan manusia mengatakan, besok jam 10 ditagih 200 juta, ini gak punya duit. Sana ibu pusing. Anaknya diusir. Sana ikut mbak. Anaknya diusir. Suaminya deket, suami gak punya perasaan, gak tahu istri lagi pusing. Maunya deket-deket orang, pusing ini. Besok bayar pakai apa? Bukannya bantu malah mengganggu. Ada enggak yang mirip-mirip begini? Mirip, kasusnya berbeda tapi mirip. Ada enggak? Ya, ini orang bodoh atau pandai? Bodoh atau pandai? Bodoh atau pandai? Nyatanya banyak atau sedikit? Berarti kebanyakan orang bodoh atau pandai? Beda orang yang udah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10 malam gak punya duit, besok harus bayar 200 juta. Anaknya menghampiri dengan penuh cinta. Anaknya naik ke atas dada, langsung disambut dengan menggelitiki anaknya. Ya, anak diajak main-main, ketawa-ketawa. Suaminya datang disambut bahagia. Maka setelah semua selesai tugas dijalankan, saat itu si suami nanya sama dia, Bu, kamu tuh besok katanya harus bayar utang 200 juta. Iya. Punya duit? Enggak. Loh kok kamu kok tampak bahagia? Jawabannya, lah kalau besok saja belum tentu saya bisa bayar, lebih baik saya menikmati yang sekarang. Loh sekarang punya suami tampan, masa nggak dinikmati? Bodoh kalau aku pilih pusing mikir yang belum tentu bisa aku bayar, sementara yang udah terbayar nggak aku nikmati. Kan bodoh. Paham atau nggak paham? Paham ya? Anak ya sudah punya, kenapa nggak dinikmatin? Suami udah ada, kenapa nggak dinikmatin? Waktunya tidur ya tinggal tidur. Kenapa kamu? Nah ngapain? Saya melek mikir utang juga nggak bisa bayar. Mikir utang nggak bisa menghasilkan. Kalau tidur jelas menghasilkan. Tidur badan sehat, badan segar, pikiran tenang. Saya nikmatin tidur. Lah besok bagaimana? Oh besok siapa tahu yang nagih mati kok. Siapa tahu yang nagih mati. Siapa tahu? Atau saya juga mati. Nggak ngerti. Yang penting saya niat bayar, belum ada duit. Besok dihadapin besok. Wah menjelang subuh bangun, zikir, minta sama Allah. Subuh berdoa, ketemu orang tua minta doa. Pagi yang nagih datang. Oh, uangnya mana?
Maaf mas, belum ada. Maksudmu? Ya belum ada. Nah terus gimana? Ya bu, saya udah usaha belum dapat. Ya bu, tapi rupanya si ibu ini sama Allahnya kuat, kenceng ya. Tugas dijalankan kepada suami, tugas dijalankan kepada anak, tugas pada orang tua dijalankan. Subuh dia minta sama Allah, yang nagih diancam sama Allah. Kalau kamu lanjutkan nagih, maka hatinya dibuat takut sama Allah. Ya udah bu, bulan depan jangan sampai terlambat ya. Masya Allah, dibuat dulu hatinya. Yang nagih nggak tega, yang nagih nggak tega, yang nagih dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kerja suaminya nanya, gimana tadi? Alhamdulillah, ditunda 1 bulan lagi. Lah kok bisa? Ya nggak tahu, mungkin berkat ngelongin kamu semalam. Aku taat sama Allah Ta'ala, bahagia saja. Allah bereskan urusanku. Nyantai, nikmati hidupmu yang sekarang. Yang sekarang dinikmatin. Jangan mikir yang nanti. Yang nanti urusan dunia semua mikir nanti. Itu merusak jiwa. Kecuali nanti itu artinya setelah mati. Itu pikirlah. Nanti artinya setelah mati, pikirkanlah gimana nanti setelah mati. Makanya kalau ada minuman seperti ini, contohnya dinikmati. Ceramah nanti, sekarang waktunya minum, maka minum dinikmati. Gak usah ngurusin yang mau dengar pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Zam-zam ini. Alhamdulillah. Loh ini urip enak kayak gini kok ya. Hidup tuh enak. Haus minum, lapar makan, ngantuk tidur, capek istirahat, pengen nangis, pengen guyu, gitu aja kok repot. Masya Allah, itu ilmunya Gus Dur ya, gitu aja kok repot. Pak Habib, saya akan diturunkan pangkat, ya gak apa-apa. Oh dulunya juga dari pangkat turun jadi naik kok, sekarang diturunkan, gitu aja kok repot. Pak Harto diturunkan jadi presiden, dari presiden jadi manusia biasa, jawabannya orang paten, betul kan ya? Gus Dur dilengserkan juga jawabannya gitu aja kok repot, ya kan? Ternyata dua-duanya sekarang hidupnya nikmat-nikmat saja. Di alam kubur makamnya Gus Dur diziarahin tanpa henti. Kuburannya Pak Harto di Karanganyar sana dekat Solo juga diziarahin tanpa henti. Iya, masjidnya Acin Taman Mini Indonesia Indah itu miliknya Ibu Hartina, ya Siti Hartina Soeharto, Ali sebutin yang namanya ditambahi Fatimah, ya namanya ditambahi Fatimah. Pak Harto namanya ditambahi Muhammad. Masjidnya juga besar dan makmur, sering dibuat pengajian. Yuk insya Allah dua-duanya itu saudara-saudara muslim kita, insya Allah di alam baka sana hidupnya bahagia. Kalau udah ada muslim meninggal dunia, doakan yang baik-baik saja. Tapi prinsip ini loh ya nak, gitu aja kok repot. Ini tadi disuguhkan saya di sana, saya minum sedikit saya tinggal. Tapi Allah nggak mau, dia meninggalkan saya. Maka Allah perintahkan panitia, hantarkan ke Habibnya. Masya Allah. Tadi nggak ada meja di sini. Allah bilang kasih meja disiapkan. Belum sempat saya lirik, begitu sampai babnya nikmati hidupmu yang sekarang, dia pun noleh ke saya, minum aku. Maka aku sentuh dan ku minum dengan penuh cinta. Alhamdulillah. Tuh lihat tuh, begitu minum begini, angin moroh. Anginnya moroh. Rasanya enak, wadem, anyep, enak pokoknya. Enak tuh susah digambarkan. Enak tuh rasa di hati, betul kan ya? Alhamdulillah. Mas Angga monggo. Mas Angga ini batin. Jangan itu memang jatahnya dia, rezekinya. Boleh dilanjut? Jadi nikmati hidup kita yang
sekarang yang nanti nggak usah dipikir. Contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita mau lihat Nabi Muhammad SAW itu lagi sholat, cucunya naik ke atas leher, naik di situ, lagi sujud, cucu naik. Coba kalau ibu lagi sujud, anak naik, kira-kira nyantai atau lempar? Selesai sholat ngomong sama mbaknya, tahu nggak lagi sholat? Suruh jaga anak, kalau dibiarkan anak dilepaskan ganggu akhirnya. Sholat saya mau khusyuk jadi nggak khusyuk nih. Mbaknya dimarahin, anaknya dikasih tahu, lain kali jangan begitu, mama lagi sholat, jangan naik ke punggung mama. Lihat Nabi Muhammad SAW, imam, Rasul ngajarin kalau jadi imam jangan beratkan makmum. Kalau jadi imam jangan memberatkan makmum, karena ada makmum itu orang tua, ada mungkin yang lagi punya kepentingan sehingga nggak bisa ikut sholat lama, dia mau segera kembali melanjutkan kepentingannya. Ada yang mungkin punya penyakit tertentu, mungkin ada yang kena sakit gula. Semoga kita sehat semuanya, selamat dari penyakit apapun. Kalau ada yang sakit semoga sembuh, amin. Ada yang punya sakit gula sehingga nggak tahan nahan pipis lama-lama. Ya, ada yang mungkin lambungnya nggak beres, nahan wudhu nggak bisa lama-lama. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu sholat perhatikan makmummu. Tapi hari itu Nabi sholat jadi imam, cucunya naik ke punggung. Nabi SAW tidak menyingkirkan cucunya. Itu jamaah kalau mau bubar suruh bubar. Ya, kalau yang nggak kuat suruh nggak kuat. Rasulullah tetap dalam sujudnya. Aneh ini, aneh. Selesai sholat ditanya sama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, wahai Rasul, apa yang terjadi padamu? Ada musibah yang gak enak atau malaikat Jibril turun nyampaikan wahyu? Jawaban beliau SAW, enggak, bukan Jibril, enggak ada apa-apa, aku sehat. Lah kenapa kok sujudnya lama banget ya Rasulullah? Dijawab, cucu saya naik ke punggung saya. Gak sampai hati saya nyingkirkannya. Rasul pun dalam sholat dinaikin oleh cucunya nggak diusir, saatnya menikmatin sujud dinaikin cucu, dinikmati. Masya Allah. Pergi Nabi Muhammad SAW di pinggir jalan, lihat cucunya lagi lari-lari, padahal ada kepentingan. Beliau bicara pada sahabat, silahkan kalian jalan duluan, nanti aku nyusul. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau menghampiri cucunya, kemudian ngajak cucunya lomba lari. Rasul dan cucu-cucunya lari-lari di pinggir jalan, tubruk-tubrukan ya. Setelah selesai, Rasul meluk keduanya dan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mencintai kalian berdua. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai kalian berdua. Masya Allah. Lari-lari. Nah, coba kalau kita lagi ada kepentingan anak terus lari, mama lagi ada perlu, nanti mama terlambat, udah cari uang sana, diusir anaknya. Ada enggak yang begitu? Ibu-ibu mau arisan, suami ngomong tolong pijitin aku. Kira-kira pijitin atau arisan? Arisan. Jadi lebih baik ketemu dengan ibu-ibu yang nggak jelas daripada suami yang jelas. Betul? Kan salah ini, salah menikmati, menikmati. Ngomong sama suaminya, sayang ya, kesempatan pijit kamu ini jarang ku dapatkan, karena biasanya ya kamu tidak ada di rumah. Sekarang kamu lagi ada di rumah. Udah, mintanya pijitin bu, tapi praktek pijit cuma sebentar saja. Selebihnya apa? Hajar suamimu. Hajar maksudnya gelitikin, ya, gitu kan ya. Udah terserah, pokoknya bersenda gurau sama pasangannya. Suami seperti itu di tempat arisan pada WhatsApp semuanya. Mana kok belum datang, terlambat jawabannya. Doakan aku bisa datang, karena aku lagi menikmati sesuatu yang nikmat. Wah, Masya Allah. Nikmati hidupmu yang sekarang. Contoh tadi, kalau saya minum, gelasnya di sana, balikin gelasnya dong. Masa enggak? Canda. Ini gelas nih. Kalau saya tadi minum sambil mikir pengajian, gak nikmat. Waktunya minum ya minum, selesai baru ngaji. Orang sekarang makan sambil WhatsAppan. Enaknya di mana itu? Makan ya makan, WhatsApp ya
WhatsApp, makan dinikmati, sesendok, 2 sendok, 10, 20, sesuap, 2 suap, dinikmati, makannya dinikmatin. Nikmati hidupmu yang sekarang, yang nanti nggak usah kamu pikir, nanti urusannya nanti. Saya ini suka nyupir sendiri. Di depan saya ada truk besar, dan truk itu punya nasihat-nasihat unik dalam perjalanan jalan tol ataupun jalan di luar tol. Kalau ketemu truk itu nasihatnya unik. Lah ini truk itu tulisannya gedenya luar biasa. Jawab kalimatnya begini: dipikir keri, dipikir buri. Saya ketawa, masya Allah, supirnya keren. Dipikir nanti saja, dipikir belakangan. Hidup gak usah kebanyakan dipikir. Mas, saya mau nanya, kalau kamu sudah menikah, mau pulang, pesan WhatsApp dari istri, ya dari istri berbunyi seperti ini. Semoga semuanya nggak dapat pesan WhatsApp yang seperti ini. Aku tak sudi melihat wajahmu lagi. Saya mau nanya Mas, galau atau nggak galau? Biasa aja Pak. Yang bener, ternyata belum nikah. Ya biasa aja. Yang sudah nikah dapat pesan WhatsApp, kok terlambat belum nyampe rumah, gimana? Udah galau. Ini lagi nyetir galau. Waduh, dia tak sudi melihat wajahku lagi, gimana? Ini musibah apa ini? Bingung. Beda orang yang udah kenal Allah Ta'ala. Rupanya itu lagi di rumah makan, lagi makan sama teman-teman cowoknya. Aku tak sudi melihat wajahmu lagi. Makan gue enak ketawa. Temennya siapa? Istri. Ngapain? Nggak sudi lihat saya lagi. Istrinya begitu lihat dia masuk kamar, pintu dibanting, jebret. Masya Allah. Tenang dia, lihat anaknya, sayang gini. Ayah, mama kenapa? Biasa mamamu. Ya, paling lagi minta disayang papa. Paling seperti itu. Canda sama anaknya, guyon. Setelah itu masuk kamar, suami menyapa istri. Ma, diem, gak mau ngomong. Iya, gak mau ngomong. Dia nyantai saja, samperin, kelitikin, siram air, selesai masalah. Ya, gak usah kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir, nanti gimana? Di jalan nabrak. Makan bisa akhirnya tersedak. Ya, makan jadinya gak nikmat, dan membuat sekitarnya juga tidak nikmat. Tapi kalau yang nanti itu kamu pikir nanti, jadikan yang sekarang alat untuk menyelesaikan yang nanti. Sekarang kamu lagi sama orang tuamu, bahagiakan orang tuamu, niati, ya Allah, urusan saya nanti bereskan, bereskan. Prinsipnya seperti itu. Saya naik pesawat udah mau terlambat, mau terlambat cuman gara-gara simpel sepele. Tetangga saya minta tolong, dia jualan shawarma, Beb tolong ini dimakan, di syuting, nanti videonya kasihkan saya Beb, mau saya share Beb, biar orang-orang suka shawarma saya gitu ya. Nah, mobil saya udah jalan, saya lupa belum syuting itu ya, ini minta tolong. Akhirnya saya pulang ke rumah lagi, ya, kemudian syuting lagi. Itu mestinya terlambat, nggak mungkin tidak terlambat, nggak mungkin nggak terlambat. Subhanallah, sampai bandara nggak terlambat, tapi lari-lari dikit. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong, berkat saya nolong tetangga saya ini, tolong urusan saya nanti tidak terlambat. Subhanallah, jalan lihat GPS merah semua. Kata murid saya, Beb, macet nih Beb, mandek, nggak bisa lewat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung nyuruh kepala saya noleh ke kanan. Saya noleh ke kanan. Begitu noleh kanan, ada gang sempit di sawah. Di sawah. Kebetulan pas di depan saya tempat putar balik. Akhirnya saya ngikutin petunjuk noleh kanan tadi yang tidak ada di GPS. Langsung saya putar balik, masuk gang sempit, jalan tidak beraspal. Ya, tidak beraspal. Ketemu jalan aspal lagi, belok kiri, selesai masalah. Macetnya hilang semua, dan tidak ada saran dari GPS, yang ada dari GPL, langit. Saran dari langit. Gara-gara apa?
nikmati yang sekarang dan diniati untuk menyelesaikan yang akan datang. Itu cara hidup. Gampang, nggak ada yang susah. Sementara kita hidup carinya yang susah, carinya yang pusing. Saya datang ke sini, tanya saya kenal sama beliau enggak? Satu keluarga ini nggak ada yang saya kenal. Iya, Ibu Widi namanya aja saya nggak hafal. Ya, bersama suaminya dan keluarganya, saya nggak ngerti. Iya, siapa beliau nggak tahu. Beb, waktu sekian bisa nggak ngisi pengajian di tempat saya? Tanggalnya ini, tak cek dulu. Oh ya, insyaallah. Tahu ada utusannya ke Solo. Kebetulan juga dari mana gitu ya, mampir, coba pastikan sama Habibnya. Oh iya itu ya, oh udah saya catat, iya gitu ya, udah saya catat. Rapat ini satu kampung nih ya, persiapan gitu kan untuk acara ini, rapat gitu, dikirimin fotonya, saya ini lagi rapat Bib dan sebagainya. Saya nggak tahu siapa ini beliau, nggak tahu, nggak paham, nggak kenal. Karena prinsip saya, siapa ngundang saya jadwalnya kosong, bismillah saya jalan. Kalau jadwalnya nggak kosong ya saya tidak jalan. Saya nggak mau mikir ruwet, saya minta tolong saja share lokasi, yang penting lokasi sama jam ceramah, nanti saya jalan sampai. Habib kan dijemput, udah nggak usah dipikir, insya Allah sampai. Nah tadi waktu saya jalan ke sini, terus kok saya disuruh Allah Ta'ala noleh kanan. Begitu saya noleh kanan, ada warung soto Betawi, saat kaki kambing dan cuci mobil. Luas. Akhirnya saya mampir, parkir di situ. Ngapain? Perut lapar, mau sarapan. Ngapain ngurus pengajian? Yang nanti dipikir nanti. Sekarang lah lapar. Ya, soto Betawi, sop daging kambing tampak di depan mata, petunjuk langit jelas. Makanlah. Mampir saya. Makan. Lah kalau kalian gak begitu kan, pengajian soto, pengajian, akhirnya waktu pengajian lapar, ngantuk, tidur, gak ngaji juga, bahkan ngaji sambil mikir makan. Akhirnya ngaji tidak makan juga tidak makan. Saya makan nikmat. Selesai makan nikmat, mau deket dari sini lokasinya, jalan ke sini, sampai depan sana, nyampe ke sini pas ya, waktunya juga pas. Duduk sebentar, qiraatul Quran, naik ke mimbar, kemudian ceramah. Lihat, saya bawa kamera sendiri, saya ngatur sendiri, betul kan ya? Saya nggak pusing, pokoknya kalau bisa ya disiarkan, nggak bisa ya nggak usah disiarkan, gitu aja kok repot. Dan saya nggak mikir ceramah saya itu nanti bisa nggak ya 1 jam ya, jam berat atau ringan ya, terasa atau tidak. Sekarang udah 48 menit. Hah? Lebih bahkan dulu 55 menit tuh, sudah 55 menit. Berarti 5 menit lagi selesai. Tuntas. Saya bahagia, Pak TNI bahagia, Pak polisi di pojok sana juga bahagia. Kenapa? Tugas selesai ya. Bisa melanjutkan berminggu ria Pak ya. Ini hari Ahad Pak, pokoknya kita wajib senangkan keluarga, betul ya Pak ya? Kalau keluarga nggak mau senang, kita senang-senang sendiri. Loh, hidup kan begitu. Istri diajak keluar sama suaminya, ayo Dik jalan-jalan, nggak mau. Ayo Dik jalan-jalan, nggak mau. Ya sudah, silakan, aku mau jalan-jalan sendiri, gitu aja kok repot. Kalau istrimu tidak mau diajak jalan-jalan, cari istri satu lagi yang mau diajak jalan-jalan. Yes. Itu salahnya istri sendiri, diajak kok tidak mau, gitu aja kok repot. Setuju bapak-bapak? Loh, saya nanya, emangnya ibu nggak mau diajak jalan-jalan? Mau kan ya Bu ya? Lah kalau istri diajak jalan-jalan, suaminya tidak mau, tidak pernah mau, kan ya layak kalau suaminya cari istri satu lagi, betul kan ya? Ya itu yang salah istrinya atau suaminya? Istrinya. Suami pokoknya nggak salah Pak. Tapi perlu diingat kisah yang satu ini. Sabar Bu, mau pulang harus melek semua. Ini bumbu pengajian saya biar pada melek. Di Jawa Timur ada satu orang itu kelihatan suntuk, terus disamperin sama temannya, kamu kok suntuk kenapa? Wajahmu seperti orang yang lagi disiksa. Dia jawab, saya baru saja keluar meninggalkan neraka.
Loh kenapa? Rumahku seperti neraka. Kok bisa begitu? Istri saya galak pol dan tidak menyenangkan. Wajahnya itu, masya Allah ngeri. Akhirnya temennya ngasih tahu, kalau begitu cari istri satu lagi. Wah nanti saya akan semakin susah. Saya bantu biar tidak ketahuan. Saya atur sedemikian rupa, aman, gak akan ketahuan. Kamu akan bahagia. Pilih yang kamu suka. Siap. Akhirnya menikah lagi. Minggu berikutnya ketemu temannya tadi. Gimana? Tampak sumringah, bahagia, indah wajahnya. Kamu dari mana? Dari neraka menuju surga. Dari neraka menuju surga. Pemirsa ingat ya, ikuti ceramah ini sampai selesai. Ini kalau nggak sampai selesai ceritanya beda soalnya. Sampai selesai. 2 bulan berikutnya butuh proses. 2 bulan berikutnya wajahnya jauh lebih stres dari yang dulu pertama kali, lebih mengerikan. Ditanya sama temannya, kenapa wajahmu kok seperti ini, lebih jelek dari dulu? Dijawab, aku dari neraka menuju ke neraka yang lebih ngeri. Ternyata istri barunya di awal saja tampaknya menyenangkan. Setelah 2 bulan wujud aslinya tampak, saudara-saudara, dan ternyata lebih kejam dari istri yang pertama. Akhirnya hidupnya dari neraka yang satu menuju ke neraka yang lain. Perhatian baik kaum pria, jangan sembarangan pengen nikah lagi, bisa jadi kamu masuk neraka yang lebih mengerikan. Betul ibu-ibu? Dulu Pak, perempuan Pak, tadi saya dicaci maki, sekarang saya dieluk-elukan. Iya, paham ibu-ibu? Paham ya? Jadi saya adil atau gak adil? Adil kan ya, menempatkan pada tempatnya. Hati. Ikhwani rahimakumullah. Cara menikmati hidup, nomor 1 kenal Allah, nomor 2 yang sekarang dinikmati, yang ketiga terakhir. Setelah menikmati yang ada ini, maka akan muncul satu kata, syukur. Syukur. Sekarang tolong dicek, mana hidupmu yang tidak nikmat, cek. Contoh ya, contoh. Sekujur tubuh saya ini, dari mulai kaki sampai kopiah saya ini, dari kaki sampai kopiah. Sarung bagus nggak? Bagus. Hadiah, alhamdulillah. Sendang bagus nggak? Bagus. Alhamdulillah hadiah juga ini ya. Baju bagus nggak? Alhamdulillah ini juga hadiah. Oke, bagus semua, bagus semua. Misal, kemudian kok ada satu kopi secangkir kecil saya minum, tumpah di baju saya. Bajunya jadi bagus atau jadi jelek? Jadi jelek, betul? Lah kalau saya cuma lihat baju yang jelek sedikit, ini saya lihat terus baju jelek, saya merasa seluruh penampilan saya jelek, betul? Seluruh penampilan saya rusak, betul? Akhirnya hati saya enak atau enggak enak? Enggak enak. Tapi kalau saya lihatnya begini, baju saya kena kopi kotor, sarung saya bersih, selendang saya bersih. Terima kasih ya Allah punya sarung bagus. Terima kasih ya Allah punya baju bagus tapi ada kotorannya sekarang. Terima kasih ya Allah punya selendang saya rubah, kotoran saya tutup. Jadinya bagus atau enggak bagus? Bagus. Saya lihat penampilan saya jadi oke atau enggak oke? Oke. Berarti prinsipnya di mana? Kalau kita hanya lihat yang enggak enak, jadinya hidup itu enggak enak. Tapi kalau kita lihat yang enak, hidup itu jadinya enak. Makanya kita disuruh syukur. Orang syukur berarti lihat yang enak. Lihat yang enak syukur, lihat yang enak syukur. Pertanyaan saya, dalam hidupmu dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, itu yang nggak enak berapa sih? Punya anak enak atau nggak enak? Enak. Punya suami enak atau nggak enak? Enak. Punya orang tua enak atau nggak enak? Enak. Punya tempat tinggal, entah ngontrak entah beli, enak atau nggak enak? Enak. Punya teman yang baik, enak atau nggak enak? Enak. Punya kerjaan walaupun belum mapan, enak atau nggak enak? Enak. Punya hutang nggak enak, betul? Punya hutang nggak enak. Lah kalau gara-gara punya hutang, akhirnya istri, suami jadi nggak enak, orang tua jadi nggak enak, rumah jadi nggak enak, teman jadi nggak enak, makan jadi nggak enak. Bodoh atau pandai? Bodoh. Nah,
Jangan biarkan hutang membuat hidup jadi nggak enak. Makanya hutangnya nggak usah dipikir. Pikir anak, pikir suami, pikir orang tua, pikir istri, pikir rumah, pikir yang enak-enak. Maka nanti hutang itu akan selesai dengan sendirinya. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah, kalau kalian kufur ingat aku punya siksa yang pedih. Nikmatnya lengkap tapi tadi punya hutang. Disyukuri nikmatnya punya pasangan hidup, disyukuri nikmatnya punya anak, disyukuri nikmatnya punya orang tua. Maka hutang yang tadi kurang nikmat dibuat jadi nikmat, ditambah nikmatnya sama Allah, hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.